2 kali lebih tinggi. Jadi bukan berarti kita bisa menyepelekan kayak yang ini cuma kayak radang, Betul. ntar sembuh. Ya memang ada yang kasusnya Sebagian besar memang begitu. begitu. Tetapi kalau yang terkena sangat jauh lebih tinggi, ya dampaknya orang yang akan butuh rawatan rumah sakit juga lebih banyak. Berarti benar bahwa Omikron ini sebenarnya adalah mutasi dari Delta ya, Dok ya? Jangan buru-buru, konfirmasi dulu. Dokter Doni, langsung saja. Siap. Dok, Ya. ini ada om-om datang ke semua tempat si Betul, Omikron ini. betul. Tapi apakah benar Omikron ini lebih berbahaya, Dok? Lebih berbahaya atau lebih tidak berbahaya itu sesuatu yang tergantung perspektifnya ya. Secara umum, gejalanya lebih ringan. Ya. Tetapi kita tidak bisa memandang Omikron sebagai masalah yang ringan. Kenapa begitu? Karena memang gejalanya lebih ringan, banyak. Tapi gejala lebih ringan itu tidak berarti semuanya bergejala ringan. Dia lebih pada proporsi orang yang bergejala berat itu menjadi lebih sedikit. Cuman Omikron itu punya kemampuan menular yang sangat jauh lebih tinggi dibandingkan Delta. Sehingga kalau kemudian yang tertular jauh lebih banyak, nanti jumlah kasus orang yang berat, yang butuh rumah sakit, yang butuh ICU, bisa sama besarnya. Ya. Contohnya di Amerika atau di Inggris, di Eropa, yang terjadi demikian. Memang kalau dilihat resiko angka kematian dan hospitalisasi, itu jauh lebih kecil. Tetapi karena yang terinfeksi jauh-jauh lebih tinggi, jumlah orang yang masuk ke rumah sakit, yang butuh ICU, dan yang meninggal, itu bisa sama. Bahkan CDC mengatakan angka harian orang yang masuk rumah sakit karena Omikron itu hampir 2 kali lebih tinggi dibandingkan ketika Delta. 2 kali lebih tinggi. Jadi bukan berarti kita bisa menyepelekan kayak yang ini cuma kayak radang, Betul. ntar sembuh. Ya memang ada yang kasusnya Sebagian besar memang begitu. begitu. Tetapi kalau yang terkena sangat jauh lebih tinggi, ya dampaknya orang yang akan butuh rawatan rumah sakit juga lebih banyak. Ya. Jadi itu dia efeknya, bisa jadi ya tetap ICU bisa penuh, Betul. kemudian pelayanannya Betul. ibaratnya antriannya sama banyaknya seperti waktu Betul. Delta. Tapi semoga enggak ya, semoga tidak. Nah, sekarang layanan rumah sakit isolasi dan ICU juga sudah mulai penuh. Sudah mulai penuh. Di Jogja pun begitu, Dok. Ya. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai menjadi overwhelming seperti ketika Delta kemarin. Kalau Delta kemarin kan sampai Chaos ya. chaos ya kan itu. Jadi harapannya kalau kita tetap melakukan protokol kesehatan bisa menjaga agar kenaikannya tidak menjadi sangat tinggi, sistem kesehatannya masih bisa melayani yang membutuhkan. Ya. Jadi lagi-lagi memang ya protokol kesehatan itu masih paling utama ya, Dok. Betul. Masker ini salah satunya, cuci tangan dan 5M yang lainnya itu. Betul. Nah, ini sebelum ke yang lain-lain karena ini menarik sekali ya, Dok. Berarti benar bahwa Omikron ini sebenarnya adalah mutasi dari Delta ya, Dok ya? Nah, itu kita dulu peneliti berpikirnya seperti itu. Ternyata tidak. Dia itu dari kalau kita lihat silsilah pohon keturunannya, karena sekarang kita mampu dengan adanya yang namanya genome sequencing, dia itu ternyata kalau diurut itu duran dari Delta, tapi dari varian yang pada awal tahun 2020. Jadi pada awal pandemi, iya. Jadi hipotesisnya mengatakan dia itu berkembang di wilayah yang sistem surveillance dan sistem kesehatannya tidak terlalu baik sehingga tidak termonitor. Penularan terus terjadi karena sebenarnya varian itu karena ada mutasi. Dan mutasi itu sesuatu yang alami. Mutasi itu terjadi ketika virus melakukan replikasi. Nah, kalau semakin sering penularan, semakin tinggi replikasinya, semakin sering ada mutasi, semakin mudah pula muncul varian. Nah, Omikron itu asalnya dari itu. Ya. Tapi berarti bisa dikatakan setelah penelitian terbaru, ibaratnya ini bukan mutasi dari Delta ya. Bukan. Justru keturunan awal yang tadinya nggak terdeteksi. Betul. Ibaratnya atau ya karena semua orang fokus ke Delta, ini terus berkembang. Kalau nggak salah ini awal sekali di Afrika Selatan ya, Dok ya? Ditemukan pertama kali di Afrika Selatan itu kalau tidak keliru
penemuannya sekitar tanggal 24 November, hasil dari pasien yang sekitar awal November, 9-10 November. Di akhir November sudah diumumkan WHO sebagai varian of concern. Varian of concern itu artinya varian yang punya dampak yang signifikan terhadap pola penyebaran pandemi. Oke, berarti itu salah satu yang tercepat ya, November. Betul. Udah betul. November awal, terus akhir udah November pertengahan bahkan. November tanggal 24 itu ditemukan. Akhir November udah dinyatakan WHO sebagai varian of concern. Cuma semingguan berarti ya. Luar biasa. Dan gejala, tadi kalau kita ngomongin gejala Omicron dengan Delta ini cukup berbeda karena memang ternyata bukan mutasinya juga gitu ya. Kalau Delta kemarin kan ada yang tidak bisa mencium aroma, kemudian juga tidak bisa merasakan. Nah, itu yang sedikit membedakan. Secara umum memang gejalanya lebih ringan. Kemudian sekarang tidak muncul gejala, bukan tidak muncul ya, lebih banyak tidak ada gejala anosmia yang tidak bisa membaui dan juga tidak bisa merasakan. Sekarang lebih banyak kelelahan, kemudian batuk pilek, kayak radang tenggorokan biasa. Jadi lebih ke arah itu, lebih seperti flu biasa dibandingkan varian yang sebelumnya. Yang Delta itu ya, itu sampai nggak bisa mencium gitu ya. Betul. Cuma satu-satunya yang bisa dicium adalah aroma cuan ya dok ya. Betul, dan pengkhianatan. Betul. Nah kalau tadi gejalanya sudah berbeda gitu. Nah yang menarik lagi adalah kasus Omicron ini kemudian kalau di Jogja, walaupun belum tentu ya dok ya, kan nggak bisa kita benar-benar oh ini Omicron, oh ini Delta gitu. Ya yang jelas COVID-nya ini yang terakhir-terakhir ini di anak-anak sekolah karena sudah mulai PTM. Kemudian kasus terakhir-terakhir kok kayaknya juga kalau di grup keluarga, WhatsApp keluarga, ini justru yang eyang-eyang, yang sudah sepuh. Ini kenapa dok? Apakah kebetulan saja atau memang anak dan manula yang lebih rentan atau bagaimana dok? Ya, kalau varian Delta sebelumnya dan sebelumnya, anak-anak memang relatif tidak lebih rentan. Bukan kelompok yang dianggap rentan ya. Orang tua iya, jadi lebih banyak menyerang usia dewasa tua dan yang punya penyakit menahun yang lain. Tetapi Omicron berbeda ternyata karena dia juga mampu lebih banyak menyerang pada anak-anak. Sehingga memang kasus-kasus pada anak-anak jauh lebih besar pada Omicron dibandingkan pada Delta atau sebelumnya. Tetapi juga kaitannya dengan ini pada anak-anak sekolah kan memang karena secara umum COVID itu kan menular lewat kerumunan ya. Jadi begitu ada PTM, ada kemudian kehidupan sosial kembali ke arah semula. Kan habis pasca pandemi pasca Delta yang sangat mencekam itu kan kita merasa lega ya. Iya betul. Kemudian rasanya butuh kembali untuk refresh kehidupan sosial. Kalau anak sekarang healing dok. Nah, healing. Betul. Piknik bahasanya healing. Betul. Ya jadi itu ya. Lagi-lagi sebenarnya pada kerumunannya itu yang. Jadi kontak erat, apalagi kalau kontak intimate ya di keluarga itu kan nggak mungkin kita melakukan 3M atau 5M toh. Ya kan, jadi ya mau tidak mau seharusnya kita menjaga agar virusnya jangan dibawa ke rumah. Karena begitu kita di rumah ya sudah sebuah, kalau saya bilang hampir keniscayaan orang rumah akan ketularan. Karena nggak mungkin kita kemudian melakukan 3M atau 5M. Bahkan ketika isolasi pun kan akan sangat sulit untuk melakukannya di rumah dengan baik. Ya, jadi ya itu tadi ya kenapa lebih banyak ke anak-anak, ke manula, sebabnya itu. Jadi bukan karena yang muda-muda aman aja kita, ini anak-anak dan manula juga bukan berarti seperti itu ya. Jadi yang resiko tinggi sekarang anak-anak, apalagi anak-anak yang belum mendapatkan vaksin kan, yang di bawah usia sekolah, kemudian mereka yang punya penyakit menahun yang kita sebut sebagai punya komorbid. Kalau kena jantung, gula, dan yang lain-lain ya dok. Orang-orang yang imunokompromis yang imunitasnya turun entah karena penyakit yang lain dan sebagainya, dan juga orang tua yang memang kalau orang tua kan orang sepuh kan memang imunitasnya juga lebih tidak sebaik ketika muda ya. Seprima dulu gitu betul, ya. Betul. Secara ke badannya juga. Baik. Nah
salah satu juga yang biasa dilakukan gitu ya, yang dulu kadang kalau orang melakukannya disebut lebay banget sih gitu. Apa-apa disemprot gitu, apa dilap gitu. Sebenarnya sama nggak dok? Virus ini bisa nempel di benda mati si Omikron ini atau berapa lama juga dia bisa bertahan? Misalnya dia benar bisa menempel di benda mati. Sama sih, cuman memang sekarang evidence menunjukkan bahwa penularan lewat benda mati itu tidak cukup signifikan dibandingkan yang ini langsung itu. Tetapi itu yang secara umum ya. Tetapi kalau kita bekerja di lingkungan yang memang paparannya tinggi seperti di rumah sakit, ya itu bisa memberikan kontribusi signifikan. Tetapi di lingkungan yang biasa masyarakat itu relatif tidak signifikan seperti kalau kita misalnya kontak dekat, tidak memakai masker dan sebagainya. Ya, jadi memang yang utama sih 5M itu ya. Ya, 3M. 3M prokes. Menjaga jarak, mencuci tangan, sama memakai masker toh. Memakai masker yang utama, sama menjaga jarak. Tapi kemudian begitu kasusnya meningkat tinggi, ya kita harus kemudian melakukan tambahan 2M tadi, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Betul. Baik. Nah, kemudian juga mengenai booster. Ada juga yang baru aja aku booster tuh malah kena, nah gitu. Ya. Ini kenapa ya dok? Nah ini sebenarnya begini, kita butuh booster karena ternyata vaksin COVID itu tidak bertahan lama. Dalam waktu ya sekarang ininya sekitar 6 bulan itu sudah turun, sehingga kemudian karena virusnya masih bersirkulasi toh, kita harus meningkatkan antibodi kita dengan melakukan booster. Problemnya adalah Omikron itu jago sekali untuk bisa melewati pertahanan kita. Jadi ibaratnya nih, jadi kalau di Inggris misalnya ya, data menunjukkan Omikron itu mampu 16 kali lebih mudah untuk melakukan reinfeksi dibandingkan varian sebelumnya. 16 kali Betul. lebih. Jadi lebih berisiko untuk bisa mereinfeksi. Nah, itu terjadi karena ada mutasi di gen-gennya itu ya, terutama gen S itu. Ibaratnya begini, ada penjahat, kita sudah punya database-nya nih, sudah punya fotonya. Tiba-tiba dia operasi plastik. Wah. Sehingga dia kan kita nggak kenal toh. Dia baru bisa masuk toh. Udah kayak Mission Impossible ini tiba-tiba cerk ganti wajah. Dia bisa masuk ke tubuh kita, betul. Ya kan? Sehingga karena kita tidak mengenali. Baru ketika dia beraksi, tubuh kita baru bisa mengenali. Sehingga kemudian vaksinnya itu tidak terlalu efektif untuk mencegah penularan. Tetapi dia masih efektif untuk menurunkan keparahan dan tingkat kematian. Nah, jadi itu yang utama. Justru itu yang utama. Karena kembali yang menjadi masalah itu kalau kita terinfeksi kan, kalau kita sakit parah butuh rumah sakit, dan kalau kemudian kita berisiko meninggal toh. Ya. Ya toh, kalau kita penyakitnya ringan-ringan saja ya masih oke lah. Isoman di rumah, sembuh dengan imun yang terjaga gitu ya. Jadi sekali lagi booster ini tadi ya, ini menurut saya quote yang powerful banget. Memang mencegah, mungkin dia tidak ahli di situ, tetapi tidak mencegah penularan ya. Tidak mencegah penularan secara efektif. Omikron itu, tetapi sangat efektif untuk mencegah adanya kematian dan juga keparahan dan hospitalisasi, perawatan rumah sakit. Betul, harus masuk ke rumah sakitnya itu bisa sangat dikurangi. Padahal biasanya itu kalau udah masuk ke rumah sakit kadang psikisnya juga sangat terpengaruh karena merasa diisolasi sendiri dan lain-lain gitu. Jadi sehingga kalau masih bisa isoman di rumah ini adalah sebuah rasa syukur loh, harusnya yang sangat dipahami gitu. Dan juga satu lagi, data kematian entah itu pada Delta atau Omikron, memang 90% lebih yang meninggal itu ya pada mereka yang belum vaksinasi. Jadi itu menunjukkan betapa pentingnya vaksinasi. Ya.
Jadi memang nggak usah ditunda, begitu ada kesempatan vaksin, nggak usah nunggu yang merek ini, merek itu. Betul. Begitu ada kesempatan vaksin, kalaupun dapat kesempatan booster, apalagi ya Betul. Dok ya. Dan juga itu, sorry maaf saya mau potong lagi. Gak apa-apa, nggak apa Dok ini. Itu tadi orang dulu bahkan ada statement dari mantan Menteri Kesehatan yang mengatakan seharusnya Omikron itu disambut gembira karena itu ringan seperti vaksin seharusnya ya. Itu menurut saya statement yang misleading karena itu tadi bahwa gejalanya secara umum ringan, tetapi ya kalau kemudian kita tidak vaksin, resiko kematian kita juga cukup besar juga. Tinggi, apalagi mengingat itu tadi, kalau boleh kembali ke obrolan kita awal, jangan sampai terjadi chaos lagi, antrian di rumah sakit dengan tenaga medis yang dikiranya tidak butuh tidur apa tenaga medis, karena memang luar biasa loh kalau kita masih mengingat Delta itu. Chaosnya luar biasa. Ya kan, benar-benar, waduh, tanpa istirahat dan lain sebagainya. Jadi vaksin memang harus. Nah, ketika semua sudah vaksin Dok, amin ya, segera semua sudah vaksin, anak-anak, orang tua dan sudah booster. Apakah benar ini nanti lama-kelamaan dari pandemi berubah menjadi endemi gitu Dok? Nah, mungkin pandemi endemi itu istilah teknis ya. Secara umum nanti kalau kita bicara tentang menggunakan pendekatan evolusi ya, kita kenalkan evolusi itu quote survival of the fittest, ya, yang paling sesuai, fit dengan lingkungannya, yang paling bertahan. Nah, virusnya itu juga akan demikian. Virus yang akan bisa bertahan itu yang tidak menyebabkan kerusakan lingkungannya. Nah, kalau virusnya itu menyebabkan banyak kematian, tentu dia akan tidak bisa berkembang biak, dia akan mati dengan inangnya. Jadi makin lama itu virus yang bertahan itu yang tidak menyebabkan keparahan. Kemudian karena kalau dia tidak menyebabkan keparahan, si orang yang inangnya ini kan masih bisa beraktivitas, masih ketemu, dia masih bisa menyebarkan si virus kemana-mana toh. Sehingga itu pada akhirnya memang arahnya semakin lama akan semakin ringan, semakin kayak flu biasa. Dan ya kita menganggap ini seperti flu musiman yang lainnya. Jadi akhirnya seperti itu. Akhirnya seperti itu. Tapi kapannya itu yang masih tanda tanya. Dan juga yang namanya mutasi itu sifatnya random. Mutasi bisa menguntungkan bagi virusnya, bisa merugikan. Karena sifatnya random. Kalau menguntungkan bagi virusnya, itu akan merugikan bagi kita. Ya, atau kalau berbanding terbalik ya. Berbanding terbalik lah. Kalau kita merugikan bagi virusnya akan menguntungkan kita. Untuk kita. Tetapi secara jangka panjang seharusnya memang kita akan hidup berdampingan. Sama seperti kalau kita dulu pada awal pandemi kan rujukan kita selalu Spanish flu ya. Flu Spanyol, pandemi tahun 1918. Itu yang sekarang jadi influenza biasa ini ya Dok ya. Sekarang itu virusnya masih beredar, H1N1 itu masih beredar. Dan tahun 2009 sempat jadi pandemi juga meskipun tidak besar. Mungkin kalau ingat yang namanya flu babi atau flu Meksiko pada waktu itu adalah H1N1 yang sama dengan Spanish pada flu. 1918 tadi ya Dok ya, si Spanyol tadi, flu Spanyol itu. Jadi ya seperti itu, ada flu babi, ada flu Singapura, ada waktu itu ya, waktu itu juga semua ketakutan. Tapi memang si COVID-19 ini memang itu tadi. Nah, ini karena COVID itu kan virus yang sama sekali baru. Kita tidak punya imunitas sama sekali, tubuh kita nggak kenal. Sehingga akhirnya dia bisa dengan sangat cepat menyebar ke seluruh dunia. Ya. Tapi kalau lihat dari sejarah tadi itu, ini memang perjalanannya ya meskipun butuh waktu, yang waktunya itu tadi kita sama-sama. Ya harapannya bisa cepat ya, karena kita juga sudah punya vaksin dan sebagainya. Tetapi ketika kita punya vaksin, punya antibody, nanti mutasi virusnya akan memilih virus yang mampu menembus sistem antibody kita. Jadi, ini seperti pencuri sama polisi lah. Kalau polisinya menemukan sesuatu yang baru untuk menjaga, dia akan cari sesuatu yang baru pula. Begitu terus selanjutnya. Ini juga yang menarik adalah mungkin hal yang sederhana ya Dok.
yang kena banyak eyang-eyang atau orang tua atau anak-anak gitu. Mungkin ada tips bagaimana untuk membedakan ini hoax mana enggak? Karena kadang-kadang juga makin kepanikan ketika saling share berita-berita yang atau tips kesehatan yang belum tentu kita lihat ini benar-benar apa ya bisa dipercaya gitu, Dok. Ya. Kalau saya sih ada beberapa indikasi ya. Yang pertama kalau itu katanya seseorang, terutama di WA group ya, kata Prof siapa, itu biasanya bukan nggak valid ya, nggak valid ya. Kalau sudah merujuk tetapi kemudian ini atau kemudian sesuatu yang sifatnya bombastis. Bahwa dengan melakukan hal yang sederhana ini kemudian menyembuhkan segalanya. Ya, itu kan sebenarnya mempermainkan psikologi seseorang ya. Biar orang bisa merasa punya, oh ini ternyata simpel untuk melakukan satu. Atau misalnya ya kemudian menjelek-jelekkan upayanya pemerintah. Itu biasanya itu punya indikasi sebagai hoax. Kalau mau mudah ya lihatlah yang flyer-flyer yang memang ada logo resminya dari pemerintah, dari WHO, dari negara lembaga-lembaga yang punya otoritas resmi. Atau kalau mau ya kemudian mencek ke websitenya mereka, itu akan bisa lebih menjamin. Karena baru pagi ini di grup keluarga ada yang kurangi karbohidrat kalau ada yang lagi sakit gitu. Jadi kayak kurangi makan nasi, kurangi makan ini gitu-gitu kan. Jadi kadang-kadang aduh ini kalau orang tua semua percaya bisa juga belum tentu benar beritanya betul. Dan lain sebagainya. Karena kalau misalnya dirawat di rumah sakit kan kalau di papan itunya kan kadang ada diet TKTP. TKTP kan tinggi kalori, tinggi protein. Tinggi kalori kan berarti karbohidratnya harus cukup ya. Ya, jadi hal-hal seperti itu yang sebaiknya kita cek lagi. Betul. Tapi yang jelas yang masih sangat efektif dilakukan 3M plus 2M tadi ya, Dok. Betul. Ya. Vaksin. Dan juga vaksin yang jangan ditunda-tunda. Apalagi kalau udah dapat kesempatan booster ini sebenarnya karena banyak juga yang sudah menunggu-nunggu booster tapi memang belum waktunya. Belum waktunya atau memang tidak bisa kondisinya. Ya kemudian kalau memang ada yang sudah positif kondisi hari-hari ini, apa yang bisa dilakukan, Dok? Kalau tidak parah isoman, kemudian pemerintah kan memberikan fasilitas telemedicine. Saya rasa banyak daftarnya itu. Di Peduli Lindungi kan langsung terhubung tampaknya. Betul. Kemudian jaga kesehatan, makan yang seimbang. Kalau ringan ya bisa tetap aktivitas olahraga yang ringan. Kemudian jangan kemana-mana. Kalau di rumah juga jangan kemudian kontak dengan anggota, meminimalisir kontak dengan yang lain. Baik, kemudian juga satu lagi, Dok, kadang-kadang ada yang beli vitamin sendiri dengan dosis yang kira-kira makin besar makin baik gitu. Cepet mari pokoknya gitu. Ada yang vitamin D, katanya vitamin D banyak berita lah ya, vitamin D memang manfaatnya banyak, tapi ada dosisnya itu tadi paling besar gitu. Kemudian vitamin C, vitamin E, B1, B2 dan lain-lainnya. Ini untuk masukan bagi kami gimana, Dok? Sebenarnya Kemenkes sudah ada flyer tentang recommended ini ya. Vitamin pun sebenarnya asal dalam konsumsi dalam dosis yang sudah tertera itu tidak masalah. Karena kalau terlalu berlebihan sebenarnya juga itu tidak memberikan efek karena akan dibuang keluar tubuh gitu. Jadi lebih baik menggunakan obat itu sesuai dosis yang direkomendasikan. Ya, jadi kalau berlebihan pun sebenarnya cuma dibuang juga ya, Dok? Betul. Jadi sia-sia juga kelebihannya itu tadi ya. Dokter, yang terakhir,
2 tahun pandemi sudah kita lewati, kemudian ini Omikron, semoga juga kondisinya tidak lebih buruk lagi, semoga semakin membaik juga, mengingat sebentar lagi juga mau puasa. Lebaran gitu ya. Cuma kalau boleh dari sisi kedokteran ini, prediksi akan mulai landai seperti yang kita harapkan, ini menjadi flu biasa saja gitu? Nah, kalau gelombang yang saat ini, karena dia meningkatnya cepat, itu harusnya menurunnya juga relatif cepat juga. Ternyata benar ya, di mana-mana isi kam isi go. Iya. Ya itu kayak gelombang apa, kalau kita belajar fisika dulu kan, kalau gelombangnya ini kan jadi lama, tapi kalau mulai jadi cepat. Itu juga seperti itu. Kenapa begitu? Karena begitu cepat banyak yang terkena kan, bahan bakarnya cepat habis juga toh. Jadi akan cepat turun. Harapannya ya Maret, April itu sudah. Amin. Harapannya ya, karena kalau kita lihat ininya, minimal sudah turun lagi. Cuman ya itu tadi bahwa tidak berarti kemudian kita bisa kemudian bebas ini ya lengah, betul. Kendor dengan prokesnya. Betul. Jadi kalau untuk yang gelombang ini seharusnya lebih cepat berlalu dibandingkan yang sebelumnya. Tetapi kalau kapan itu kemudian kita bisa kembali normal seperti tadi ya, kita tidak cukup punya kembali bahwa mutasi itu sifatnya random, bisa terjadi kapan. Mungkin sudah karena tiba-tiba ada mutasi yang menguntungkan virusnya bisa meningkat lagi. Ya. Tapi ya sekali lagi ini harapan dan doa baik kita bersama ya Dok ya. Semuanya akan lebih baik lagi, meskipun ya kita nggak bisa kontrol si mutasi dari virus ini. Kapanpun virus ini kemudian siapa tahu bermutasi lagi, kita juga sudah. Cara mengontrolnya satu. Apa itu Dok? Menekan penularan. Ya. Karena dengan menular kan mutasinya semakin mudah terjadi tuh. Jadi kalau kita bisa menekan penularan ya peluang mutasi terjadi lebih rendah lagi. Dan menekan penularan lagi-lagi hanya dengan 3M plus 2M itu tadi ya Dok. Memakai masker itu udah wajib. Betul. Kayaknya sekarang kalau salah satu yang kita nilai juga, ganteng tapi nggak bermasker nih, jadi males gitu kayaknya. Betul. Ini pekerja keras tapi nggak bermasker nih, kayaknya jangan jadi pacarmu dulu Dok. Itu siapa tahu jadi penilaian khusus bisa juga ya. Bisa jadi. Masker, kemudian menggunakan hand sanitizer kalau terpaksa, kalau bisa mencuci tangan dengan air mengalir, dengan sabun pastinya ya Dok. Kemudian juga menjaga jarak. 2M berikutnya adalah mengurangi mobilitas ya, yang healing-healing, liburan-liburan ya kalau bisa dikurangi. Ya, betul. Terutama kalau sedang meningkat tinggi kasusnya. Kalau sedang landai-landai ya nggak masalah lah. Kerumunan dikit bisa lah, tapi tetap jaga pakai masker, prokesnya itu toh. Mobilitas tetap boleh, tapi begitu sudah meningkat tinggi ya dikurangi, tahan dulu deh. Ya, dan kemudian menghindari kerumunan ya. Betul. Misalnya ke tempat wisata juga kalau kira-kira penuh banget ya jangan maksa untuk berfoto demi IG story. Betul. Jadi kuncinya adalah itu tadi pengendalian diri ya. Melakukan penilaian terhadap resiko sama pengendalian diri. Jangan demi story, kita dapat story yang lain. Aduh, Dokter terima kasih seru sekali ngobrol pagi hari ini. Semoga yang kita obrolkan ini lagi-lagi bisa memberikan konfirmasi baru untuk Anda. Jangan buru-buru, konfirmasi dulu.